Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur untuk kasih dan anugerah yang daripada Tuhan bagi setiap kita sekalian. Bersama-sama kita akan mengikuti persekutuan doa pada hari ini. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Dia, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran untuk fokus tertuju kepada Tuhan. Amin. Saudara, dengarlah nas firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1-2 yang mendasari ibadah doa pada saat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari saudara kita menaikkan pujian kepada Allah yang menyatakan kebaikannya kepada kita. Biarlah jiwa kita sungguh bersuka cita. Biarlah jiwa kita boleh memuji kebesarannya. Oleh sebab itu mari bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu.
besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena sungguh Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang dengan setia mengasihi dan menyertai kami. Sebenarnya siapakah kami ya Tuhan, yang tidak lebih dari manusia yang tercipta dari debu dan tanah dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi hal ini tidak membuat Engkau berhenti untuk mengasihi kami. Engkau berkorban bagi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Engkau menuntun hidup kami dan memberikan segala sesuatu yang baik bagi kami. Maka Tuhan, biarlah jiwa kami senantiasa memuji-Mu. Biarlah hidup kami selalu mengasihi-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah, yang akan selalu mengasihi dan mengasihi kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi keyakinan kami, dan dengan keyakinan inilah kami mau melangkah untuk percaya. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang bergabung dalam doa online pada saat ini, apapun yang menjadi kondisi dan keadaan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara, pernahkah saudara kecewa pada seseorang? Ya, kita kecewa terhadap orang tersebut karena berubah atau tidak menepati janjinya. Orang-orang ini bisa jadi adalah orang tua, pasangan, sahabat, atau pemimpin kita. Tetapi saudara, sungguh bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak seperti manusia. Dia adalah Allah yang kekal, Bapa yang mengasihi saya dan mengasihi saudara, Bapa yang setia terhadap janji-janjinya. Oleh sebab itu, mari kita menyatakan kepercayaan kita kepadanya. Ku percaya padamu ya Tuhan, ku percaya terhadap janji-janjimu. Sungguh besar setiamu ya Allahku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita, yang akan mengingatkan kita sekali lagi bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya, sebagaimana kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Namun sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin datang ke hadapan-Mu, kami memohon hikmat yang kepada Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami boleh fokus untuk bersama-sama akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami,
Supaya pada akhirnya kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Tuhan tolong kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah, ada seorang pemuda yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Ya. Singkat cerita, sang pemuda ini diterima dalam perusahaan tersebut dan atasannya berkata, oke, pada saat ini kami boleh bekerja, bergabung dengan perusahaan kami. Dan ada beberapa fasilitas yang bisa kamu pergunakan untuk menunjang pekerjaan. Dan pakailah fasilitas itu dengan baik. Ya, singkat cerita pemuda ini tidak menggunakan apa yang diberikan, ya, tidak menggunakan kebebasan yang diberikan dengan baik. Dia tidak mengatur jam kerja dengan baik, bermalas-malasan, sesuka hati. Ya, pemuda ini tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Kebaikan yang diberikan, kebebasan yang diberikan ini ternyata disalahgunakan oleh pemuda ini. Dia tidak memaksimalkan diri dia bekerja dengan lebih giat, dengan baik lagi. Menyalahgunakan kebebasan atau kebaikan yang diberikan. Ini menjadi salah satu hal yang cukup disoroti oleh Paulus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama akan kita renungkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama untuk memperhatikan Alkitabnya. Kita akan membaca dalam Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-11, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menulis bagian ini dari Roma 6 ini untuk mengingatkan dan menyatakan dengan lebih jelas lagi, sehingga orang-orang yang menerima ajaran dari Paulus itu tidak memiliki pemahaman yang keliru mengenai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Karena dalam bagian sebelumnya Paulus mengatakan dalam Roma 5 ayat 20 yang berbunyi demikian, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Oleh karena itu Paulus merasa perlu untuk kembali menyatakan suatu ketegasan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman yang keliru dan menyalahgunakan kasih karunia Allah atau anugerah keselamatan untuk berkompromi dengan dosa. Menganggap bahwa it's okay berbuat dosa. Toh kasih karunia Allah akan semakin besar. Dan Tuhan akan mengampuni. Selain itu, pernyataan secara tegas ini yang mau Paulus katakan dalam Roma 6 ini. Ini juga untuk melawan orang-orang yang mencoba membuat isu dengan menyatakan bahwa ajaran Paulus itu adalah ajaran yang sesat. Ajaran yang tidak boleh diterima. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini Paulus mengingatkan bahwa kasih karunia, kematian dan kebangkitan Kristus itu berarti kita setiap orang-orang percaya dimampukan untuk tidak berdosa lagi. Dalam ayat 1 sampai ke 9 ini menjelaskan kita dimampukan untuk tidak berdosa lagi. Dalam ayat yang kedua, Paulus dengan sangat keras mengatakan untuk setiap kita itu tidak boleh bertekun di dalam dosa. Mengapa? Karena kita telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa artinya sama dengan mematikan dosa.
Kapan kita sudah mati bagi dosa? Yaitu ketika kita mengalami anugerah penebusan Kristus. Saat kita dibenarkan dan ditebus oleh Kristus secara cuma-cuma. Kematian Kristus itu membebaskan setiap kita orang percaya dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, budak dosa. Tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Kematian Kristus itu artinya adalah kuasa dosa. Itu telah ikut mati bersama dengan kematiannya. Dan membawa setiap kita, orang-orang yang telah ditebus, menjadi ciptaan yang baru. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, menariknya Paulus memakai sebuah gambaran mengenai baptisan. Jelaskan dalam pasal yang ke-6 ini. Sebagai suatu simbol yang menggambarkan orang yang telah dibaptis, itu telah mengenakan manusia yang baru. Selain itu kematian Kristus juga itu melalui karya salibnya, itu turut menyalibkan manusia yang lama. Sehingga kuasa dosa itu tidak lagi menguasai orang-orang percaya. Atau dalam artian, penebusan Kristus itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Memampukan kita untuk tidak berkompromi dengan dosa. Kematian Kristus itu memampukan kita untuk tidak bertekun di dalam dosa. Lalu apalagi artinya kematian dan kebangkitan Kristus? Yaitu menjadikan kita ciptaan yang baru, itu seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kematian Kristus menjadikan kita ciptaan yang baru. Oleh karena itu Paulus sekali lagi menegaskan, kamu sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Kamu sudah dijadikan ciptaan yang baru. Dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Sehingga seharusnya kamu tidak terus-menerus berkompromi dengan dosa. Kamu tidak terus-menerus tetap mau menikmati hidup dalam dosa. Karena apa? Karena kamu sudah diberikan kebebasan yang sejati dari Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus berarti kita dimampukan untuk tidak berdosa lagi. Hal kedua yang Paulus mau ingatkan tidak hanya bagi orang-orang yang ada di Roma, tetapi bagi setiap kita sekalian. Kita yang sebagai murid-murid Kristus. Kita yang diingatkan kembali untuk kita boleh memiliki pemahaman yang benar. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Kristus atau kebebasan yang diberikan bagi setiap kita, itu berarti kita dimampukan untuk hidup bagi Allah. Dalam ayat yang 10 sampai di 11 sini menyatakan bahwa kita dimampukan untuk hidup bagi Allah. Saudara, ini maksudnya adalah kematian dan kebangkitan, yaitu memampukan kita untuk kita dapat hidup bagi Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kematian kebangkitannya itu yang memampukan kita untuk memiliki pemikiran yang selaras dengan kehendak Allah. Kematian dan kebangkitannya memampukan kita untuk dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang memampukan kita untuk bisa melayani sesama. Yang memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama. Yang memampukan kita untuk hidup memuliakan Dia. Kematian dan kebangkitannya juga memampukan kita untuk kita memiliki hidup yang sepenuhnya hanya bagi Kristus. Hidup sepenuhnya bagi Kristus adalah tujuan dari penebusan Kristus. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Hidup yang sepenuhnya bagi Kristus tidak mau berkompromi dengan dosa. Tidak mau menyalahgunakan kasih karunia yang telah Allah berikan. Hidup yang sepenuhnya bagi Kristus tidak menggunakan kebebasan yang sudah Allah berikan, tetapi meresponinya dengan kehidupan yang benar, yaitu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup yang sepenuhnya bagi Kristus seperti yang Paulus katakan dalam Galatia 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya adalah hidup yang kuhidupi sekarang sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah penebusan dari Kristus adalah hidup yang bukan berbicara tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Hidup yang bukan berbicara mengenai kepentinganku, tetapi tentang kepentingannya Tuhan.
Hidup yang bukan lagi berbicara mengenai rencanaku, tetapi rencananya Tuhan. Hidup yang sepenuhnya selaras dengan maunya Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus itu berarti kita dimampukan untuk hidup bagi Allah. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana respon dan sikap setiap kita sebagai orang-orang yang telah menerima kebebasan yang sejati dari Kristus, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah penebusan yang daripada Kristus? Adakah kita masih terus mau hidup menjadi hamba dosa atau menjadi hamba Kristus? Adakah kita masih menjadi pribadi yang justru menyalahgunakan anugerah penebusan yang Allah berikan untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan? Masihkah kita mau berkompromi dengan dosa sebagai orang-orang yang sudah menerima kebebasan itu? Gak apa-apa bohong dikit. Toh entar datang sama Tuhan, minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Tuhan itu penuh kasih. Berbuat dosa dikit is okay, gak apa-apa. Usaha menipu sedikit gak apa-apa lah. Yang penting bisa dapat cuannya gede. Merugikan orang lain gak apa-apa, yang penting saya tidak dirugikan. Toh nanti pada akhirnya datang ke hadapan Tuhan, minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Apakah selama ini sejauh ini pemikiran kita terhadap anugerah penebusan yang sudah Tuhan berikan seperti itu? Apakah kita memiliki sudut pandang demikian di dalam melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Kalau kita masih memiliki sikap demikian, berarti sikap-sikap yang sungguh-sungguh tidak mengerti, sikap yang sungguh tidak memahami karya penebusan yang sudah Kristus lakukan bagi setiap orang percaya, dan menganggap remeh karya keselamatan yang Allah berikan. Karya keselamatan dan penebusan Kristus itu seharusnya diresponi dengan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah penggalan lagu karya dari seorang dosen dari STT Amanat Agung. Liriknya yang cukup menggelitik pikiran dan hati saya. Lirik dari penggalan lagu tersebut berkata demikian. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi. Melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Benar sungguhkah dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita mau sungguh hidup bagi Kristus? Atau kita hanya masih terus mau menikmati kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang fana? Saudara, kita tidak tahu hari esok. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita sekali lagi, satu hari lagi, untuk hidup, untuk menikmati hidup ini, sungguhkah kita mau pakai hanya untuk melakukan apa yang Dia kehendaki? Sungguhkah kita hidup mau hanya untuk Kristus? Saudara, saya pun secara pribadi juga masih terus berjuang untuk benar-benar bisa hidup sepenuhnya hanya bagi Kristus. Saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang terbatas, yang lemah, yang rentan, untuk gagal, untuk jatuh. Mari kita berjuang bersama-sama untuk hidup memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk melakukan hal-hal yang fana, hal-hal yang sia-sia. Mari meresponi akan karya penebusan Kristus dengan sungguh-sungguh melihat bahwa hidup ini hanya untuk kemuliaan Dia. Responi kebebasan yang Tuhan berikan ini dengan benar, dengan hidup yang terus memuliakan Dia. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong dan memampukan kita untuk hidup semakin serupa dengan Kristus, hidup yang memuliakan Dia. Teruslah bergantung dan memohon pertolongannya. Tanpa Ia, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita hanyalah manusia yang lemah dan terbatas. Responilah dengan benar akan karya penebusan Kristus, akan kematiannya dan kebangkitannya
yang telah membebaskan kita. Pakailah seluruh kehidupan kita bagi kemuliaan Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan setiap kami. Firman-Mu yang boleh menyapa kami kembali. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengaruniakan keselamatan bagi setiap kami. Engkau menebus kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Membebaskan kami untuk kami tidak hidup jadi budak dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar yang Engkau berikan bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali gagal, seringkali menyalahgunakan kasih karunia yang Engkau berikan, dan mencoba membenarkan akan perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami hidup semakin serupa dengan Engkau. Untuk kami hidup terus memuliakan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam dunia usaha kami, pekerjaan kami, kehidupan di keluarga kami, dimanapun kami berada, di pelayanan kami. Kami mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, untuk kami tidak terus-menerus menikmati dosa yang kami lakukan. Biar kami memakai hidup kami terfokus untuk mengejar apa yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Saya mengajak Bapak Saudara sekalian untuk bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah. Kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Bersyukur kepada Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan, baik dalam keluarga, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang rasanya sulit untuk kami hadapi. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami bisa terus tetap menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah. Bersyukur Engkau yang terus mencukupkan kebutuhan kami, kebutuhan di keluarga kami. Bersyukur Engkau memberkati akan usaha pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan ucapan syukur kami ini hanya ke hadapan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita akan berdoa. Kita doakan untuk pemerintah dan para pemimpin dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam menangani pandemi ini. Kiranya pemerintah dan para pemimpin dapat mengambil tindakan-tindakan yang tepat di dalam menghadapi pandemi ini. Doakan juga untuk tenaga medis, para dokter, para perawat yang terus berjuang di garda depan. Mohon Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Mari bersama-sama kita menaikkan doa ini di hadapan Tuhan. Bahwa pada saat ini kami juga bersatu hati, kami ingin berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, terkhusus pemerintah Indonesia dan para pemimpin yang dalam pemerintahan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap mereka. Di dalam memikirkan, merencanakan langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani pandemi ini. Tuhan yang menolong bagi setiap mereka yang menyusun segala sesuatunya, yang memikirkan segala sesuatunya. Tuhan yang menolong juga untuk proses vaksin yang masih terus berjalan. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya ya Tuhan. Biarlah proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk para tim medis, para dokter, perawat yang berada di garda depan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kesehatan. Untuk mereka tetap boleh melayani orang-orang yang harus dilayani, orang-orang yang sakit. Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses-proses perawatan dan sebagainya. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita juga berdoa. Doakan untuk jemaat, anggota keluarga, kerabat, sahabat yang saat ini sedang berjuang untuk pulih dari COVID-19. Yang sedang melakukan isolasi mandiri. Doakan juga untuk keluarga-keluarga yang berduka karena harus kehilangan orang-orang yang terkasih. Mari kita doakan kiranya Tuhan yang memberikan penguatan,
penghiburan, sukacita di tengah situasi yang harus dihadapi. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaat, anggota keluarga, kerabat, sahabat, yang pada saat ini terus berjuang untuk bisa pulih dari COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan yang memberikan kekuatan dalam proses pengobatan, setiap obat-obatan yang diminum, apapun yang dilakukan, Tuhan yang menolong. Kami rindu Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh pulih dari sakit ini. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk rekan-rekan yang lain yang juga harus isolasi mandiri, Tuhan juga yang menolong, berikan ketenangan hati dalam menghadapi situasi ini. Tuhan juga yang berikan kekuatan yang ekstra, berikan pemulihan juga bagi setiap mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang harus mengalami kedukaan, kehilangan orang-orang yang terkasih. Kami tahu Tuhan, ini situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Kami memohon Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan penghiburan sukacita di tengah situasi kedukaan yang harus dihadapi. Kami rindu Tuhan, jemaat-Mu ini tetap terus bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, Allah Sang Pemilik kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Lalu yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil waktu sejenak untuk berdoa bagi pergumulan pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Naikkan doa pergumulan pribadi di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan setiap doa-doa kami. Kami menyerahkan doa kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, semua boleh indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ingatlah untuk tetap terus percaya akan penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari saudara kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara dapat mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Turn